Baik, kaji latih standar 2 penalaran umum satu. Kita mulai dengan soal nomor satu. Teman-teman, nanti mohon info ya jika suara saya tidak jelas atau kurang terdengar, karena kebetulan di sini kondisinya sedang hujan, biasanya koneksinya sedikit terganggu ya. Tetapi mudah-mudahan tidak menjadi persoalan, mudah-mudahan semuanya dapat mendengar dengan jelas suara saya. Baiklah, kaji latih standar 2 penalaran umum satu. Soal nomor satu. Mari kita lihat bersama. Oke, belum 100%. Kita bahas ya teman-teman. Silakan sambil dianalisis terlebih dahulu. Kira-kira jawaban untuk soal nomor satu ini yang manakah? Yang ditanyakan adalah berdasarkan pilihan pernyataan memperlemah dan tidak memperlemah tersebut, berikut ini adalah urutan yang tepat. Nah, ini adalah eh tipe soal multiple choice, multiple answer ya teman-teman. Jadi kita harus memilih yang manakah yang sesuai. Boleh diamati terlebih dahulu, nanti silakan dijawab bisa di kolom chat atau disampaikan secara langsung. Yang dibahasnya adalah penelitian menunjukkan bahwa coklat mengandung dua jenis antioksidan, yaitu polifenol dan flavonoid. Keduanya mempunyai manfaat menangkal radikal bebas penyebab penyakit dan penuaan dini. Oke, tinggal dicek saja. Jadi kalau ada tipe soal seperti ini, silakan dicek terlebih dahulu pernyataannya, baru nanti kita lihat ya sesuai atau tidak dengan teksnya. Baiklah, sudah ada yang mencoba menjawab yang D. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah setuju dengan opsi D untuk soal nomor satu? Boleh ya disampaikan setuju ataupun tidak setujunya. Betulkah yang D? Nah, ini tentang coklat mengandung dua jenis antioksidan. Ada lagi yang masuk D juga. Yang lainnya bagaimana? Apakah setuju? Bahan utama pembuat coklat memiliki banyak antioksidan. Oke, apakah ini memperlemah atau tidak memperlemah? Nah, dari pernyataan yang ada pada teks ini, soal nomor satu, ternyata menunjukkan, penelitian menunjukkan bahwa coklat mengandung dua jenis antioksidan. Nah, ini sudah pasti coklat itu berarti bahan dasarnya itu mengandung antioksidan. Seperti itu. Jadi, pernyataan pertama ini adalah tidak memperlemah, betul sekali ya, tidak memperlemah. Tadi yang sudah jawab. D itu dimulai. Oh, ternyata semuanya T, T dulu ya. Oke, jadi masih berpeluang. Mengonsumsi coklat berlebihan dapat mempercepat penuaan. Nah, dapat mempercepat penuaan. Sementara di sini adalah menangkal radikal bebas penyebab penyakit dan penuaan dini. Menangkal. Jadi otomatis di sini kata mempercepat itu bertentangan dengan kata menangkal. Seperti itu. Kalau kontradiktif berarti apa? Berarti yang memperlemah. Gitu ya. Oh, ada lagi nih yang masuk, yang D, Bu. Oke, silakan ya. Yang lain kalau masih mau mencoba menjawab, boleh disampaikan di kolom chat. Ini sambil saya berjalan pembahasannya. Tidak memperlemah, memperlemah. Hanya jenis coklat tertentu yang dapat menangkal radikal bebas. Nah, teman-teman, di dalam soal penalaran itu kita harus fokus pada kata-kata yang bisa membuat makna yang menjadi berbeda ya, walaupun sedikit, tetapi maknanya akan sangat berbeda. Misalnya kata-kata yang menyatakan sifat relatif atau menyatakan subjektivitas ya, dan salah satunya adalah kata hanya. Hanya itu berarti menyatakan tidak ada hal lain gitu, tidak ada coklat yang tertentu. Oh, kalau di kalimat ini hanya jenis coklat tertentu yang dapat menangkal radikal bebas. Berarti enggak semuanya nih, tidak semua coklat dapat menangkal radikal bebas. Bagaimana pernyataan hanya ini dibandingkan dengan teks yang ada?
Penelitian menunjukkan bahwa coklat. Nah, berarti kalau penyebutan coklat seperti ini, kategorinya itu masuk yang umum, tidak membatasi, tidak spesifik, atau tidak khusus kepada kategori coklat tertentu. Seperti itu. Berarti bagaimana antara pernyataan dalam teks dengan pernyataan ketiga? Ternyata pernyataan ketiga ini adalah yang memperlemah karena di tes itu tidak menyebutkan secara spesifik ya, secara umum yang artinya mengumumkan, menggeneralkan bahwa semua coklat itu mengandung jenis antioksidan gitu ya. Jadi ini jelas yang memperlemah. Kemudian pernyataan keempat. Coklat dapat mengurangi risiko penyakit jantung dengan meningkatkan kadar antioksidan darah, meningkatkan kadar kolesterol baik, dan mencegah kolesterol terok kolesterol jahat teroksidasi. Bagaimana dengan yang ini? Ternyata informasi ini mengurangi risiko penyakit jantung. Bisa ya, ini mendukung informasinya sehingga yang tidak memperlemah. Coklat mengandung komponen bioaktif yang berperan sebagai antioksidan. Nah, ini juga sama nih. Maksudnya tidak memperlemahkan, menguatkan. Ya, informasinya menambahkan gitu, menambahkan informasi yang ada dalam teksnya sehingga tidak memperlemah. Jadi jawabannya tadi yang sudah memilih opsi delta, betul sekali. Nomor satu adalah yang D. Oke, itu nomor satu. Lanjut nomor 2. Oh, sebentar ini kurang atas. Baik, Jud, soal nomor 2. Silakan teman-teman coba jawab. Soal nomor 2. Tadi sudah ada yang mencoba menjawab opsi untuk untuk soal nomor 2. Bagaimana dengan yang lainnya? Setujukah dengan jawaban yang yang dibahas di sini adalah tentang konsumsi biji selasi. Lima, ini kayaknya bukan 518, sepertinya 51% ya, kayaknya ya. 100, ini kayaknya 10% deh. Masa 500 ya? Yuk kita cek. Manakah dua pernyataan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Nah, jadi pernyataan-pernyataan ini didukung oleh bacaan. Artinya, apa yang ada pada bacaan ini itu sifatnya adalah menambah, menguatkan, atau memperluas. Pokoknya si teks ini itu berangkat dari pernyataan yang ada pada pilihan-pilihan yang ada ini ya yang tersaji. Yuk dicek terlebih dahulu. Mengonsumsi 100 gram biji selasi. Mengonsumsi selasi memenuhi 51% kebutuhan tubuh akan vitamin K. Oke. Memenuhi kebutuhan tubuh vitamin K. Vitamin K memiliki fungsi dalam mencegah penyakit jantung, stroke, pengerasan pembuluh darah, melindungi tulang dari osteoporosis, dan juga bertindak sebagai racun dalam sel kanker. Jadi ini ke fungsinya ya. Fungsi. Oke, ini fungsi nih. Biji selasi juga kaya akan vitamin. Dengan mengonsumsi sebanyak 100 gram, biji ini dapat memenuhi 10 mungkin ya, persen kebutuhan tubuh akan vitamin A setiap hari. Nah, jadi tadi ternyata selain vitamin K juga mengandung vitamin A. Kandungan vitamin A dalam biji selasi sangat diperlukan untuk membantu proses penglihatan, menjaga kesehatan sel-sel epitel, mencegah infeksi pada saluran pernapasan, dan juga melindungi kesehatan kulit agar tidak menjadi kasar dan kering. Jadi ada banyak sekali ya, eh, vitamin K dan vitamin A. Vitamin K itu tadi ngomongin apa? Tentang jantung, stroke ya, dan teman-teman ya. Kemudian sel-sel epitel mencegah infeksi saluran pernapasan dan juga melindungi kesehatan kulit. Oke. Pernapasan kulit. Begitu kan?
Tidak hanya itu, biji selasi juga mempunyai kadar vitamin C. Vitamin C katanya bersifat antioksidan ya, sebagai antioksidan mencegah penuaan dini. Seperti itu. Jenis kanker dan sebagainya. Oke, terbayang ya, ini sudah saya tanda-tandai. Vitamin C bersifat antioksidan, penuaan dini, kanker, radikal bebas. Nah, tinggal dicek saja. Tadi yang sudah masuk menjawab yang E ya, saya tandai ya, 2 dan 5. Betulkah? Untuk nyambung tidak? Nyambung ya, ada kulit, ada biji selasih. Limanya bagaimana? Konsumsi biji selasi bermanfaat untuk pencegahan penyakit. Nah, pencegahan penyakit ini secara umum ya, ada jantung, mata, dan seterusnya, kanker dan sebagainya ya. Jadi ini bisa jadi. Nah, bagaimana dengan satu? Mengonsumsi biji selasi dapat mengobati. Ini nggak mengobati ya, bukan ke obat secara langsung itu yang melemahkan opsi satu atau pernyataan satu karena mencegah di sini biar tidak sakit jantung sehingga diminimalisasi ya eh, apa risiko terkena jantungnya seperti itu. Jadi yang satu ini lemah karena ada kata mengobati. Yang ketiga, mengonsumsi biji selasi dapat menghilangkan dampak radikal bebas, menghilangkan. Padahal di sini mengurangi. Nah, menghilangkan dengan mengurangi itu ternyata berbeda, sehingga yang ketiga juga salah. Lalu yang keempat, pengidap penyakit kanker tidak mengonsumsi biji selasi. Nah, jangan kita pahami serta-merta ya ketika ada pernyataan bahwa eh, penyakit kanker ini bisa ditangkal ya oleh apa? Bisa dibantu ditangkal oleh vitamin C yang terkandung dalam biji selasi belum belum tentu bahwa kankernya itu justru terjadi gara-gara kita tidak mengonsumsi atau orang-orang tidak mengonsumsi biji selasi itu ya. Jadi itu salah. Jadi yang paling tepat adalah 2 dan 5. Betul sekali teman-teman tadi yang sudah menjawab pilihan yang Nah, ini juga sama ya seperti tadi. Jadi silakan dicek saja kata-kata yang bersifat membedakan makna seperti tadi kontradiksi sudah sangat jelas antara mengobati dengan mencegah itu berbeda antara menangkal dengan menghilangkan ya sudah sangat jelas berbeda jadi silakan teman bisa mengecek maknaan. Nah, paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen. Oke, boleh dijawab ya. Asumsi yang mendasari argumen. Ingat, berarti asumsi ini harus benar, harus logis, sehingga argumen ini berjalan, sehingga pernyataan ini hadir seperti itu. Pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, mengatakan bahwa pemerintah perlu membatasi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi sumber polusi udara. Nah, asumsi yang mendasari argumen ini apa? Sehingga beliau ini menganggap perlu. Memangnya atas dasar apa beliau mengatakan itu perlu? Begitu ya. Tinggal dicek aja. Kendaraan pribadi menjadi sumber polusi udara kah? Polusi udara di Indonesia sangat tinggi. Belum ada aturan yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Lalu pemerintah membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan batasan penggunaan kendaraan pribadi tidak diindahkan oleh masyarakat. Oke, ada yang sudah masuk menjawab yang A dan C. Oke, A dan C. Saya tanda ya. A dan C sepertinya benar, Bu. Mari kita lihat bagaimana dengan yang lain. B, oke. B, lalu siapa lagi yang mau mencoba menjawab? Jangan ragu ya teman-teman, nggak apa-apa, salah juga kita sedang belajar. Jadi tidak masalah, yang penting disampaikan saja pendapatnya. Ada lagi nih yang menjawab A, kemudian ada yang C, ada lagi yang A, C ya berarti. C
C. Oke, ada lagi masuk nih yang C. Jadi ada A, ada C. Yang mana nih yang paling ya? Nah, jadi nggak heran nih teman-teman kalau ternyata oh kok terbagi secara umum ya, terbagi dua A dan C gitu. Opsi yang dilihatnya. Karena memang yang ditanyakan itu paling. Jadi ada beberapa kemungkinan, minimalnya ada dua kan. Nah, kemungkinan ini di antara yang dua ini mana yang paling mendasari asumsi tersebut? Yang paling mendasari argumen tersebut ya, yang sebagai asumsi kalau itu benar. Nah, kita fokus dulu kepada apa yang dikatakan oleh Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial Universitas Indonesia ya. Oke, ini saya singgung sedikit teman-teman apabila ada kalimat seperti ini, kan ini kalau kita lihat ke struktur kalimatnya ya. Pengamat sosial Universitas Indonesia adalah subjek, predikatnya adalah mengatakan, bahwanya adalah objek. Nah, kalau seperti ini S, P, O, terus di objek itu diisi oleh kata bahwa. Kan boleh ya, objeknya diisi oleh bahwa. Seperti pada soal nomor 3. Nah, berarti yang ada bahwanya itu setelah bahwa itu adalah inti. Ya, berbeda dengan misal saya tambahkan di sini mengatakan argumen. Nah, mengatakan argumen bahwa kalau seperti itu intinya itu bukan terletak pada kata bahwa, tetapi pada kata pengamat sosial Universitas Indonesia mengatakan argumen. Nah, jadi nanti terbagi dua nih pola SPO. Si objek itu diisi oleh bahwa ya. SPO. Baru ketemu bahwa, jadi berbeda. Kalau SPO bahwanya sebagai pengisi objek, berarti si bahwa ke sana itu adalah inti. Tapi kalau ada SPO terus ketemu bahwa, berarti bahwanya sebagai apa? Sebagai perluasan. Kalau ini sebagai pengganti. Nah, kalau sebagai pengganti intinya ada setelah kata bahwa, kalau sebagai perluasan intinya ada pada ini. Ini intinya SP-nya ya. Seperti itu. Nah, jadi kita harus fokus pada apa yang disampaikan oleh pengamat. Apa katanya? Pemerintah perlu membatasi penggunaan. Nah, dia punya dasar sehingga berkesimpulan perlu nih pemerintah itu menggunakan apa atau membatasi penggunaan kendaraan pribadi ya. Jadi harus ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Atas dasar apa beliau berkata seperti itu? Oke, kendaraan pribadi menjadi sumber polusi udara. Nah, tentu saja ada alasan ya. Salah satunya adalah ini bisa jadi. Polusi udara di Indonesia sangat tinggi, bisa jadi. Bisa jadi ya. Jadi kalau kita urutkan ke apa? Ke konsep berpikir awalnya tuh dari mana sebenarnya? Misal, berangkat dari data B, kemudian dari data B ini kita ketahui bahwa itu dari mana sih asalnya polusi udara yang tinggi di Indonesia itu? Karena dari penggunaan kendaraan pribadi yang A. Nah, setelah A itu, loh terus eh kok bisa demikian? Kok bisa digunakan? Karena belum ada aturan ya. Sementara kendaraan pribadi ini belum ada aturan kebijakan yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi tersebut. Barulah kita ke C nih. Setelah dari C kemana? Lahirlah. Oh, dari sini dianggap apa? Perlu adanya pembatasan. Perlu. Kita fokus pada kata perlu karena predikatnya perlu ya. Perlu membatasi. Seperti itu. Jadi mana yang paling mungkin di antara yang tiga ini B, A, C? Yang paling mungkin itu adalah opsi yang C karena fokusnya pada ke perlu ya. Artinya belum ada. Sehingga dari kata perlu ini karena belum ada itu akan menjawab seluruh persoalan yang terjadi gitu. Harapannya ke sana ya. Jadi kalau diurutkan yang paling dekat maknanya, yang paling dekat hubungannya sehingga asumsi ini terbangun ya, sehingga argumen ini hadir itu dari mana? Dari belum adanya aturan yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Gitu ya. Kenapa ngomongin kendaraan pribadi? Karena tadi berbicara soal polusi. Awalnya dari polusi, salah satunya gara-gara kendaraan pribadi, lalu ke belum ada aturan mengenai pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Sehingga jawabannya yang C ya teman-teman ya. Tadi betul sekali yang sudah masuk mencoba menjawab yang C. Baiklah, soal nomor 4 ya.
Ada yang sudah masuk nih? Jawab yang C. Silakan teman-teman diamati terlebih dahulu. Yang ditanyakan adalah, berdasarkan teks tersebut, jika Anda ingin memasarkan produk kosmetik, manakah simpulan berikut yang paling mungkin benar? Paling mungkin benar ya, jadi tidak eksplisit keluar di dalam teksnya, tetapi ini sebagai inferensial ya, kita melihat data tersebut ada sehingga bisa memperoleh pernyataan yang paling mungkin benar. Tadi ada yang sudah masuk mencoba menjawab yang C, ada lagi D, oke, ada lagi yang C lagi. Yang lain bagaimana? Saya tandai ya C, D. Yang lain bagaimana? Setujukah C, D atau ada jawaban yang lain boleh? Ana ingin memasarkan produk kosmetik. Kira-kira mana nih simpulan yang paling mungkin benar? Ana menggunakan segmentasi. Ana dapat menggunakan segmentasi. Baik, berarti semuanya ini bicara soal segmentasi. Jadi kita fokus ke segmentasi ya. Ada 4 segmentasi ketika kita ingin memasarkan sebuah produk. Yang pertama adalah segmentasi perilaku. Jadi sasaran sebuah produk itu jelas untuk siapa. Perilaku itu berhubungan dengan sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk ya. Jadi kepada sikap, intinya seperti itu. Ini teksnya enak, sudah ada cirinya ya, ada huruf tebal yang digunakan. Jadi kita boleh menggunakan teknik baca memindai. Nah, ternyata kurang lebih seperti itu. Segmentasi perilaku ditentukan oleh sikap, pengetahuan, reaksi atau respon dan sebagainya. Sementara demografis, yang disebut demografis itu apa? Ada usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah dan lain sebagainya. Kemudian psikografis itu berhubungan dengan bagaimana gaya hidup seseorang, hobinya seseorang, dan ketertarikan seseorang ya, ke minatnya seperti itu. Sementara geografis adalah lokasi, keadaan, ataupun cuaca seseorang itu menentukan minat atau tidak terhadap sebuah produk. Oke, ada lagi nih yang masuk mencoba menjawab yang C. Apakah yang paling mungkin yang manakah? Ana dapat menggunakan segmentasi psikografis dari segi gaya hidup dan jenis kelamin perempuan. Oke, gaya hidup, jenis kelamin perempuan. Ana dapat menggunakan segmentasi demografis dari segi usia 23 sampai dengan 35 tahun dan jenis kelamin perempuan. Nah, bagaimana nih? Mana yang paling mungkin? Jadi keduanya sebetulnya mungkin ya teman-teman, kosmetik. Sasarannya adalah orang yang punya gaya hidup dengan jenis kelamin perempuan. Jadi harus perempuan. Pertama adalah harus perempuan. Terus kedua gaya hidup. Manakah kira-kira yang paling mendukung nih kepada simpulan ini? Kalau kita bicara soal gaya hidup, tentunya tidak semua orang sama ya, begitu. Terlebih ke kosmetik misalnya, gaya hidup di sini arahannya adalah kepada, oh bisa jadi kepada sesuatu yang nantinya mungkin nilai apa yang dia beli itu sifatnya mahal. Kayak gitu kan. Kayak orang pakai make up atau enggak. "Oh, saya emang nggak bisa pakai make up soalnya mahal gitu kan. Akhirnya gimana? Akhirnya produk yang akan ditampilkan itu terbatas pada orang-orang yang punya gaya hidup tertentu. Kalau jenis kelamin perempuannya ini sudah oke ya. Keduanya mirip nih. Makanya di antara kedua ini mana yang paling? Anda dapat menggunakan segmentasi demografis usia 23 sampai dengan 35 tahun. Nah, akan lebih tepat sasaran yang mana antara kepada gaya hidup ataukah kepada usia? Nah, kalau dilihat, kalau ingin ke produk ini banyak digunakan oleh gitu kan, oleh siapa? Mungkin dapat menggunakan segmentasi demografis. Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena nanti cakupannya akan lebih luas antara 23 sampai dengan 35. Sementara kalau gaya hidup itu kan mengarah ke gaya hidup, oke lah, gaya hidup yang dimaksud itu tadi arahnya ke mahal. Dan kalau kita lihat kosmetik itu kemungkinannya usianya nggak akan jauh dari 24 sampai 25 ini, seperti itu maksudnya. Jadi pada usia berapakah orang-orang yang betul-betul seperti butuh banget gitu kosmetik, tentu saja usia ini masuk. Tapi pilihan C itu lebih spesifik lagi. Di antara 24 dan 35, gaya hidup itu menentukan
C itu lebih spesifik sehingga nanti cakupan dari kosmetik itu hanya mampu dibeli oleh orang-orang yang gaya hidupnya mahal, misalnya gaya hidupnya di atas rata-rata, misalnya kayak gitu. Sementara kalau yang D, jadi sasarannya Ana adalah kosmetik yang dia kembangkan atau yang dia produksi atau yang dia pasarkan itu lebih luas lagi sasarannya sehingga kemungkinan pendapatan lebih banyaknya juga itu lebih tinggi gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Begitu ya teman-teman ya. Oke, itu soal nomor 4. Nomor 5. Oh, ini masih dari teks yang sama. Nomor 5. Boleh dicek yang paling tepat. Pernyataan yang paling tepat. Segmentasi pasar. Oh, ini mudah, tinggal dicek aja teman-teman. Coba ya. Segmentasi pasar adalah segmentasi pasar menjadikan segmentasi perilaku demografis, psikografis. Oke, boleh silakan coba dijawab. Ada yang sudah masuk nih menjawab yang B. Yang lain bagaimana? Apakah setuju? Saya tandai dulu ya. Betulkah jawabannya yang B? Masuk lagi mencoba menjawab yang manakah? Yang B, Bu. Oke. B lagi. Yang lain bagaimana? Setujukah? Segmentasi pasar menjadikan perusahaan dapat mengetahui target konsumen mana yang tepat untuk bisnisnya. Berarti di sini segmentasi pasar adalah strategi pemetaan perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Oke, gimana nih? Ada lagi yang masuk B lagi. Seragam berarti ya yang sudah masuk semuanya jawabnya B. Apakah sesuai atau tidak? Yuk kita cek. Strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilakunya agar perusahaan tidak mengenali ini ada negasi. Padahal yang diinginkan adalah agar perusahaan mampu mengenali. Jelas ini salah. Segmentasi pasar menjadikan perusahaan dapat mengetahui target mana yang tepat untuk bisnisnya. Betul ya, sesuai ya, karena melihat segmentasi yang ada, jadi yang sasarannya yang mana nih yang paling tepat untuk bisnis ini. Jadi ini bisa jadi yang C segmentasi perilaku mengacu pada sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas serta usia. Sikapnya oke, perilaku. Kemudian pengetahuannya oke, reaksi responnya oke. Tetapi di sini loyalitas berarti kepada gaya hidup. Kalau usia itu ke demografis ya. Sehingga ini jelas salah. Yang D segmentasi demografis lebih terikat dengan proses pengambilan keputusan. Kalau pengambilan keputusan itu adalah yang perilaku ya. Ini jelas salah. Pelaksanaan segmentasi psikografis sangat rumit. Dicek psikografis di sini ada sangat rumit kah? Gak ada ya, gak ada sangat rumit. Ini cukup rumit. Jadi jawabannya adalah yang Bandung. Betul sekali teman-teman tadi yang sudah masuk menjawab opsi B untuk soal nomor 5. Sangat tepat. Baik, berikutnya nomor 6. Yuk, coba dijawab lagi. Ini tentang mengenai hasil survei. Oh, ini memperlemah, tidak relevan gitu ya. Boleh coba dijawab yang manakah? Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai hasil survei tersebut? Pengguna mobil listrik A berpendapat bahwa, nah tadi ada kata bahwa ya, fokusnya ke penggunaan mobil listrik tidak mengeluarkan emisi gas buang sama sekali. Pengguna B
berpendapat bahwa penggunaan mobil listrik dapat menjadi satu alternatif untuk mengatasi cadangan minyak bumi yang menipis. Hasil survei menunjukkan peralihan mobil berbahan bakar bensin ke listrik adalah langkah yang kurang efektif jika tujuannya untuk memperbaiki kualitas udara karena pembangkit listrik tenaga uap batu bara yang menyuplai energi untuk mobil listrik justru menghasilkan polusi. Coba bagaimana nih? Sama-sama ngomongin listrik sebenarnya, tapi apakah fokusnya itu sama? Sehingga kalau misalnya survei itu mengarah kepada mengeluarkan emisi itu hubungannya dengan A, terlepas dari memperkuat atau memperlemah. Apabila survei itu berbicara mengenai menjadi satu alternatif, berarti ke arah B ya, kuat lemahnya. Tinggal nanti dicari hubungannya aja, apakah memperkuat atau memperlemah. Tetapi jika tidak berbicara tentang keduanya, berarti namanya adalah tidak relevan. Baiklah, ada yang sudah masuk menjawab yang C, ada lagi yang C. Yang lain bagaimana? Saya tandai yang C ya. Betulkah memperlemah pernyataan A? Yang A itu berbicara seperti apa? Katanya tidak mengeluarkan emisi gas buang sama sekali. Oke, fokus survei itu bagaimana? Peralihan berbahan bakar bensin adalah langkah yang kurang efektif jika tujuannya untuk memperbaiki kualitas udara karena pembangkit listrik. Oke, ini bicara inti dari hasil survei itu adalah bensin atau nggak usah ke bensinnya ya, teman-teman fokusnya ke peralihan aja. Peralihan, peralihan BBM gitu. Peralihan BBM kurang efektif, kurang efektif. Nah, fokus dari hasil survei ini adalah peralihan BBM kurang efektif. Sementara yang A itu tadi ngomongin emisi. Sementara yang B itu berbicara mengenai alternatif. Sementara hasil survei mengatakan bahwa kurang efektif. Nah, dari ini, dari inti-inti yang dibahas ini itu sudah ketahuan bahwa hubungannya adalah yang mana apakah berhubungan atau tidak itu yang pertama harus kita cek. Berhubungan atau tidak? Kalau berhubungan tinggal dicek terhadap apa dulu, terhadap A atau terhadap B. Kalau sudah ketahuan terhadap apanya, apakah A atau B, baru dilihat bagaimana hubungannya, apakah memperkuat atau memperlemah. Nah, dari inti-inti ini ternyata itu sama sekali tidak berhubungan, teman-teman, tidak relevan. Jawabannya yang E. Kenapa nggak relevan? Karena yang A ngomongin emisi ya, emisi, tidak mengeluarkan emisi. Walaupun pada akhirnya ngomongin polusi dan sebagainya, tapi itu kejauhan karena intinya adalah tidak mengeluarkan emisi. Yang B ngomongin apa? Menjadi alternatif. Begitu. Sementara survei ngomongin apa? Kurang efektif. Kan tidak ada hubungannya. Kurang efektif emisi. Jadi tidak ada yang menjembatani. Kenapa? Kok kan ada listrik di situ, kan ada polusi di situ misalnya ya kan ada PLTU di situ. Karena itu ada pada bagian yang bukan merupakan inti ya. Jadi pertama kita lihat dulu intinya, itu mempermudah teman-teman ya. Jadi ini pertama-tama kita lihat intinya dulu ya. Iya betul. Jadi intinya dulu karena yang dibahas dalam sebuah pernyataan itu berarti kan inti ya. Kita taunya itu adalah inti, baru kelihatan nanti hubungannya apa. Intinya adanya di mana? Di predikatnya. Predikat objek, subjek predikat objek selalu seperti itu. Makanya jawabannya nggak relevan karena sama sekali tidak berhubungan secara langsung gitu loh. Karena hubungannya cuma di ini ada syarat lagi. Apalagi yang disebut tidak efektif itu ketika terjadinya itu apa? Apabila tujuannya untuk memperbaiki kualitas. Jadi ini hubungan syarat kan? Artinya nggak mutlak. Syarat ini nggak mutlak ya. Kalau tujuannya bukan itu efektif nggak? Efektif dong. Makin nggak berhubungan lagi nantinya. Seperti itu ya. Jadi lihat dulu intinya baru ketahuan. Lihat inti dari setiap pernyataan, lalu cari hubungannya terhadap apa dulu ya. Nyambungnya dengan apa? Dengan A atau dengan B. Kalau sudah ketemu dengan A atau B,
Gimana cara ketahuannya apakah dia berhubungan dengan A atau B? Misal, inti dari pernyataan survei ini adalah tentang alternatif, misalnya ya. Misalnya hasil survei mengatakan bahwa eh, kita perlu memilih satu alternatif gitu, satu alternatif untuk mengatasi cadangan minyak. Nah, baru ketahuan oh hubungannya dengan B. Dari situ lihatlah hubungannya apakah positif atau negatif. Kalau positif mendukung, kalau negatif berarti ada kontradiksi ya, ada kata-kata yang bertentangan. Bisa dijelaskan ulang, Bu? Oh, oke. Dari mana kita tahu intinya? Karena inti itu ada di mana sih teman-teman? Inti sebuah kalimat itu ada di subjek, predikat, dan objek. Ya, objek itu kalau ada ya. Kalau nggak butuh objek nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi intinya ada di subjek predikat. Kenapa hanya ada di subjek dan predikat? Karena subjek predikat itu adalah syarat wajib sebuah kalimat. Jadi disebut dengan kalimat apabila memenuhi syarat. Ada subjek dan predikat seperti itu. Nah, kenapa kok objek nggak ikut menjadi inti? Objek ikut jadi inti, tetapi jika predikatnya membutuhkan. Makanya syarat sahnya disebut kalimat itu berhenti di predikat. Karena tidak semua predikat butuh objek. Gitu ya. Tidak semua predikat butuh objek. Nah, ini kan eh tadi saya katakan pengguna mobil listrik A berpendapat bahwa, oke, pengguna mobil listrik A adalah subjek berpendapat predikat. Teman-teman, ini adalah bahwa. Tadi sudah disampaikan di awal. Apabila, jadi konsep bahwa itu ada kayak dua gini. SPO, terus si O-nya itu diisi oleh bahwa. O atau pel ya. SPO atau pel, nah si O-nya itu diisi oleh bahwa. Artinya si bahwa ini sebagai pengisi. Tuh, ini konsep ke satu. Yang kedua gimana? Yang kedua itu S, P, O, baru ketemu dengan bahwa. Nah, artinya si bahwa ini sebagai perluasan. Perluasan ya. Apabila ada kalimat seperti ini polanya, oh ternyata bahwanya itu mengisi bagian objek. Gimana cirinya bahwa mengisi bagian objek? Jadi langsung ketemu dengan kata kerja di sini. Kata kerja ketemu dengan bahwa. Sementara kalau objeknya sebagai perluasan, berarti ini kemungkinannya ada kata benda baru ketemu dengan bahwa. Gitu. Jadi ada bendanya dulu yang sebagai objek baru diperluas dengan kata bahwa. Nah, apabila yang si bahwanya ini sebagai pengisi objek atau pengganti ya, pengganti, pengisi atau pengganti. Jadi si objeknya digantikan oleh kata bahwa dan seterusnya. Berarti intinya di mana? Intinya ada di sini. Inti kayak gitu. Ya, intinya ada di sini, di setelah bahwa. Jadi kita fokus ke mana ini? Penggunaan mobil listrik adalah subjek, tidak mengeluarkan adalah predikat ya. Jadi intinya adalah eh, penggunaan mobil listrik misalnya ya. Subjek tidak mengeluarkan adalah predikatnya. Emisinya adalah objek. Gitu. Jadi intinya oh ngomongin mobil listrik tidak mengeluarkan emisi. Bagaimana dengan pernyataan kedua sama kayak gitu. Berpendapat bahwa sama ya, bahwanya itu sebagai pengganti objek. Jadi fokusnya dari sini aja. Mobil listrik dapat menjadi satu alternatif. Udah itu aja. Untuk mengatasi cadangan minyak bumi yang menipis. Kita abaikan dulu ya teman-teman ya. Pokoknya berhenti di predikat objek dulu aja. Karena itu inti permasalahan yang dibahas. Bagaimana dengan hasil survei? Hasil surveinya adalah dari sini menunjukkan bahwa sama nih perannya si objeknya sebagai pengisi. Berarti intinya adalah peralihan mobil udah beda, udah beda yang dibicarakan. Tadi yang dibicarakan oleh A dan B, subjeknya aja beda. Penggunaan mobil listrik, sementara oleh survei, hasil survei itu adalah peralihan. Kan udah sangat jelas berbeda, jadi sama sekali tidak berhubungan. Ditambah lagi dengan predikatnya.
predikatnya nggak berhubungan juga. Peralihan kurang efektif. Jadi fokusnya pada peralihannya. Sementara fokus pada dari mobil listrik A, pengguna mobil listrik A itu pada apa? Pada gas buangnya. Sementara fokus dari pengguna mobil B itu pada apa? Pada itu adalah alternatif loh, kayak gitu. Kan nggak ada hubungannya antara penggunaan mobil listrik dan gas buang, penggunaan mobil listrik sebagai alternatif, dan peralihan BBM kurang efektif. Itu batasi aja. Yang lainnya gimana? Yang lainnya itu sebagai keterangan aja. Jadi kita abaikan dulu. Kita batasi dulu sehingga nanti kelihatan hubungannya seperti apa. Begitu ya kurang lebih ya. Intinya bagaimana cari SP, SPO. Baru nanti kelihatan hubungannya seperti apa. Ada lagi kah? Nomor 6. Jika belum ada pertanyaan lagi, saya berlanjut. Oh, ada. Bentar. Pembuangan gas itu berhubungan dengan kualitas udara. Betul, berhubungan. Tapi kan fokusnya adalah tidak mengeluarkan. Jadi itu adalah informasi tambahan loh dari pembuangan gas gitu. Jadi kita nggak jauh-jauh teman-teman, batasi dulu pernyataan-pernyataan yang ada dalam teksnya. Pada akhirnya betul nanti akan berhubungan, tapi hubungannya kan ngomongin misalnya gini, penggunaan mobil listrik tidak mengeluarkan emisi gas sehingga aman untuk polusi misalnya sehingga tidak menyumbang polusi udara di Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, nanti hubungan itu hanya ada pada keterangan dan keterangan. Di sininya sebagai keterangan, iya benar, logis hubungannya. Tapi bukan hubungan intinya loh. Dari sininya keterangan, dari sininya keterangan. Padahal inti yang sedang dibahasnya itu bukan kepada polusinya. Intinya itu adalah pada apakah dia menghasilkan atau tidak gitu. Yang pada akhirnya memang ke polusi-polusi juga. Nah, tapi itu adalah hal atau informasi yang menjadi tambahan sifatnya bagi informasi inti yang ada pada pernyataan ini. Kayak gitu ya. Ada lagi nggak? Jadi nanti hubungannya keterangan dan keterangan kan. Padahal yang dibahasnya intinya fokusnya. Jadi kita lihat fokusnya kemana nih? Fokusnya adalah kepada subjek predikatnya, inti-intinya itu. Nah ini soal berikutnya. Silakan teman-teman diamati kembali, dicek kira-kira yang manakah yang paling tepat. Nomor 7. Pernyataan yang memperlemah. Kalau memperlemah fokus aja kepada kata-kata yang negasi atau kontradiksi ya. Misalnya kata tidak, kata hanya, kata yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya pola-pola penalaran itu seperti itu. Tapi kita lihat apakah di sini menggunakan pola demikian. Oke, nomor 7 C, Bu. Ada yang sudah masuk menjawab C. Ada yang jawab E. Ada lagi yang jawab C. Oke, C, E ya. Yang lain bagaimana? Setuju kah? Ada yang C, ada yang E. Silakan, yuk yang lain coba menjawab ya. Pernyataan yang memperlemah teks tersebut. Nah, kita harus cari tahu dulu fokus dari setiap pernyataan ini ke manakah. Menteri LHK mengatakan bahwa, ini fokus nih, Menteri LHK. Ini kita tandai sebagai kata kunci. Kenapa harus ada kata kunci? Itu biar kita lebih mudah mencari kalimat mana yang dirujuk. LHK ditulis kapital semua. Ini gampang banget nih kalau ada kapital, kalau ada angka, ada tanda baca, ada huruf miring. Itu sangat mudah untuk kita temukan dalam teks karena itu akan jadi kata kunci yang paling terlihat ya. LHK kapital semua pasti ke sini dong. Menteri LHK mengatakan bahwa industri pengolahan limbah dalam hal ini PPLI merupakan bisnis masa depan di Indonesia. Yang memperlemah berarti negasi. Mengatakan industri pengolahan limbah dalam hal ini PPLI merupakan bisnis masa depan Indonesia. Oke, berarti ini jelas salah karena tersirat di kalimatnya aja ya, kalimat satu. Boleh dicek nih teman-teman kalimat satu. Oh, ada lagi yang masuk nih menjawab C. C, oke.
Sudah saya tandai tadi yang C ya. Bisnis pengelolaan lingkungan adalah bisnis masa depan. Bagaimana dengan yang B? Bisnis, kata bisnis, bisnis masa depan. Tadi ada di kalimat satu. Bisnis pengelolaan lingkungan adalah bisnis masa depan. Oh, sesuai dengan kalimat kedua. Jadi ini tidak memperlemah, salah juga. Yang C, penilaian ini sangat beralasan karena di Indonesia terbukanya peluang investasi. Oke, kalimat berapa nih kira-kira ada investasi? Investasi ya kita jadikan kata kunci ya. Cari ada di sini. Penilaian ini sangat beralasan karena di Indonesia masih sangat terbukanya peluang investasi untuk menggarap jasa pengelolaan dan penanganan limbah-limbah hasil industri ataupun rumah tangga yang tentunya dapat menghasilkan nilai keuntungan yang tinggi. Apa bedanya nih? Apakah sama ataukah berbeda kalimat tiga? Peluang investasi, peluang sangat terbukanya, peluang investasi sama atau beda? Untuk menggarap jasa pengelolaan dan penanganan limbah-limbah hasil industri ataupun rumah tangga yang tentunya dapat menghasilkan berbeda. Oke, bertentangan ya. Menghasilkan itu ternyata berlawanan secara makna kata dengan menghasilkan. Kalau gitu ini memperlemah. Mau dibuktikan boleh. Pengelolaan serta penanganan limbah B3 dengan metode yang tepat dan aman perlu dilakukan. B3 cari B3 ada di sini, perlu dilakukan. Oke, eh ini berarti sesuai dengan kalimat 4. Kalau yang tadi ini kalimat berapa? Kalimat 3 ya? Kalimat 3. Saat ini jumlah limbah B3, baik yang bersumber dari industri maupun dari rumah tangga, cenderung terus meningkat. Oke, ini juga sama ada di kalimat ke-5 ya. Kalau gitu jelas, teman-teman nomor ini jawabannya nomor berapa? Nomor 7 jawabannya adalah yang C. Betul, betul sekali ya tadi yang sudah masuk menjawab C. Di akhir kalimat, oh iya, ya tadi ya di akhir kalimat ini. Menghasilkan, meningkatkan, dengan menurunkan, jelas berbeda. Baiklah, itu soal nomor 7. Lanjut, nomor 8. Oh, masih nyambung ya. Paling mungkin menjadi asumsi. Oh, tapi enggak bisa kita jawab tanpa teks. Nomor 8. Boleh coba dijawab lagi. Manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari? Ini kayak tadi ya, asumsi yang mendasari sehingga argumen itu berjalan, argumen itu logis, argumen itu benar. Yang manakah jawabannya? Oke, ada yang sudah masuk menjawab yang A, ada lagi yang masuk menjawab yang A. Oke, yang lain bagaimana? Ada lagi nih yang sudah masuk mencoba menjawab yang A. Ada lagi menjawab A. Oke, saya tanda yang A ya. Apakah sesuai jawabannya yang A? Yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari pernyataan. Saat ini jumlah limbah B3, baik yang bersumber dari industri maupun dari rumah tangga, cenderung terus meningkat. Nah, apa yang membuat pernyataan ini dianggap benar? Seperti itu ya, yang membuat pernyataan ini benar. Yang mendukung berarti. Bertambahnya jumlah industri di Indonesia dan juga semakin beragamnya produk-produk hasil industri yang dikonsumsi oleh rumah tangga yang sisanya dibuang menjadi limbah sehingga menjadi meningkat ya. Bisa jadi limbah ini selain berbahaya bagi lingkungan juga mengganggu kesehatan manusia. Nah, yang B ini bukan hubungan sebab akibat ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, pola dari soal asumsi ini fokusnya ke mana yang menjadi sebab. Nah, informasi yang ada di bawah, yang ada di pilihan, itu kan sebab. Sementara ini kan akibat. Jadi kita pahami sebagai dasar ini adalah sebab yang mengakibatkan seseorang itu mengeluarkan asumsi, mengeluarkan argumen, gitu, mengeluarkan pendapat.
kayak gitu. Jadi hubungannya secara langsung, makanya ada informasi ini tuh, makanya ada seseorang yang beranggapan bahwa cenderung meningkat itu dari mana gitu. Yang menjadi sebab dia bisa berpendapat seperti itu apa? Nah, yang A ini bisa jadi. Kalau yang B gimana? Yang B nggak ada hubungannya secara langsung. Karena apa? Karena yang B ini dampak, ngomongin dampak ya, bukan itu tidak sama dengan sebab cenderung meningkatnya tadi gitu. Jadi tidak ada hubungannya. Limbah rumah tangga yang meningkat akibat adanya perubahan pola perilaku masyarakat. Eh, limbah rumah tangga yang meningkat bisa jadi akibat adanya perubahan pola perilaku masyarakat. Limbah meningkat, cenderung terus meningkat. Nah, ini kan tadi yang intinya itu di limbah rumah tangga meningkat, menyebabkan cenderung terus meningkat. Ini bukan alasan yang ideal ya. Alasan yang ideal itu kenapa bisa cenderung meningkat. Kalau kalimatnya gini aja mungkin akan lebih logis misalnya. Pola perilaku masyarakat yang konsumtif gitu. Itu menyebabkan limbah rumah tangga menjadi meningkat sehingga limbah B3 itu nanti cenderung terus meningkat. Kalau kayak gitu mungkin jadi pilihan. Kalau seperti ini nggak bisa kita pilih karena fokusnya berbeda. Inti dari C itu limbah rumah tangga meningkat dan itu sama dengan yang ada pada ini ya. Jadi tidak secara langsung berhubungan karena fokusnya berbeda. Lingkungan yang kotor akibat adanya limbah industri dan rumah tangga merupakan dampak buruk yang tidak bisa dihindari. Ini juga bukan bukan alasan, itu tidak sama dengan alasan tadi ya, bukan sebab gitu, kayak gitu ya. Sementara kan kita cari sebab. Pilihan yang akan kita pilih ini dari opsi itu harus bernada sebab sehingga akibatnya adalah cenderung meningkat si limbah B3-nya. Tadi yang mungkin itu yang C kayaknya ini pengecoh nih teman-teman. Yang C itu kalau kita lihat ini tuh bukan sebab, ini tuh kayak akibat lagi. Kan dia udah sama maknanya, nadanya sama dengan cenderung meningkat sehingga yang C ini adalah akibat. Jadi akibat-akibat salah dong gitu. Diperlukan upaya pengelolaan limbah. Ini apa? Ini upaya, fokusnya ke upaya. Upaya pengelolaan limbah diperlukan sehingga kebalik ya. Kalaupun mau hubungannya ini dasar, ini argumennya. Dasarnya adalah cenderung terus meningkat, barulah ada argumen. Oh, perlu ada upaya pengelolaan limbah kayak gitu. Jadi ini jelas salah. Kalau gitu jawabannya adalah yang 8 itu yang A ya. Tadi yang sudah masuk menjawab A yang betul ya. Oke, ini halaman 11 ya. Penalaran umum 1. Halaman 11 kita sedang membahas kaji latih standar 2 soal nomor 8. Ada pada halaman 11. Manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Pasti benar harus sesuai dengan teksnya. Saya tampilkan lagi teksnya ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya silakan dicek nih. Tandai kata kunci dari setiap opsi ini. Ini mudah. Ada huruf kapital, ada huruf miring ya. Itu sangat mudah kita temukan kata kuncinya. Nanti akan langsung kelihatan dalam teksnya dirujuk kepada kalimat berapanya ya. Baik, saya tampilkan lagi teksnya untuk soal nomor 9. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Adalah cari kata kunci dari setiap pilihan, lalu nanti rujuk B3 ke kalimat berapa, adanya di kalimat ini, ada di kalimat, bentar. Oh, cenderung meningkat ya. Cenderung meningkat itu tadi ada di kalimat 4, betul ya. Kalimat 4. Nanti dicek sesuai atau enggak. Tentunya jika tidak tertangani dengan baik akan rentan. Nah, kata rentan menurunkan kualitas, rentan kualitas lingkungan hidup. Coba dicari adanya di kalimat ke berapa? Di kalimat ke mana ya? Rentan, rentan. Kalau sulit yang lain dulu. Misalnya ini nih yang paling mudah nih kayaknya ditemukan tuh ada di sini. Kalimat 7. PSO kalimat ini. Silakan dicek. Ada yang sudah masuk kah?
Menjawab yang A. Oke, yang lain bagaimana? Apakah setuju? Ada lagi E. Oke, ada A, ada E. Saya tandai ya. Yang lain bagaimana? A. Oke, ada A, ada E. Saat ini jumlah limbah B3, baik yang bersumber industri maupun daerah dari rumah tangga, cenderung terus meningkat. Cenderung terus meningkat. Cenderung meningkat. Masuk lagi menjawab yang E. Lalu bagaimana dengan berikutnya? Tentunya jika tidak ditangani dengan baik akan rentan menurunkan kualitas lingkungan. Ini ya, kualitas ya. Tentunya jika tidak tertangani dengan baik akan sangat rentan menurunkan kualitas lingkungan hidup kita. Rentan sangat. Oke. Yang C ada di kalimat ketujuh. Saat ini pemerintah sudah mendorong banyak manfaat. Saat ini pemerintah sedang mendorong. Oke. Yang D, bisnis pengolahan limbah menjadi energi bisa menjadi satu-satunya bisnis itu ada di kalimat ke-8 ya. Salah satu. Lalu yang E merupakan pola subsidi kepada investor yang berminat untuk mengembangkan. Sebagai pola subsidi kepada investor yang berminat untuk mengembangkan program. Cuma beda di merupakan dan sebagai. Gimana teman? A ataukah yang E? Ini sudah jelas ya. Pertama, ada soal seperti ini, cari dulu kata kunci. Ini berfungsi untuk membantu kita lebih cepat menemukan yang dirujuk ya. Dan kata kunci itu yang seperti apa sih? Kata kunci itu adalah kata-kata yang paling mudah ya. Kalau kita menentukan kata kunci itu, silakan cari yang ditulis dengan huruf yang berbeda. Misalnya huruf kapital, huruf miring, huruf itu sangat cocok dijadikan sebagai kata kunci. Kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada berarti cari kata-kata yang spesifik mengarah kepada bidang tertentu. Itu akan cenderung lebih mudah ditemukan daripada kita misalnya kayak mencari kata menjadi atau mencari kata seharusnya. Nah, itu kan akan berbeda ya, menjadi dengan seharusnya. Berbeda karena menjadi bisa ada di berbagai jenis teks, itu akan mungkin sangat mungkin di kalimat satu 2 3 ada kata menjadi, seharusnya juga akan cenderung seperti itu. Carilah kata-kata yang lebih spesifik. Makanya teman-teman mungkin kalau di sekolah itu belajar tentang istilah teknis ya atau kata khusus. Nah, itu salah satunya adalah untuk menentukan kita tahu oh bidang ini tuh kata khususnya ini, misalnya bidang pendidikan kata khususnya kurikulum, kita akan lebih mudah mencarinya. Kayak gitu ya. Kebetulan di sini ada banyak yang ditulis dengan huruf yang berbeda. Baik, jawabannya yang mana? Nomor 9 jawabannya adalah yang teman-teman. Ini tadi sudah saya tandai. Yang A kenapa bukan jawabannya? Karena cenderung meningkat dengan cenderung terus meningkat. Cenderung terus meningkat dengan cenderung meningkat itu berbeda. Bedanya apa? Cenderung itu sesuatu hal yang tidak pasti. Cenderung itu tidak pasti ya, tidak pasti. Namun ketidakpastiannya itu misalnya saya punya 5 data. Data tentang apa nih? Tentang jumlah. Saya punya data jumlah B3. Jumlah B3 itu misalnya pada bulan 1 itu sekira misalnya berapa ini satuannya apa ya? Udah pakai angka aja ya. Yang penting kita lihat ada hubungan naik turunnya. Misalnya 25. Nah, pada bulan kedua misalnya 23. Pada bulan ketiga adalah 24. Pada bulan keempat 26, pada bulan kelima 28. Nah, ini yang disebut dengan cenderung meningkat. Cenderung meningkat ya. Cenderung meningkat. Kenapa cenderung meningkat? Jadi yang disebut cenderung itu kebanyakannya adalah meningkat. Walaupun ada turunnya ya. Jadi nggak selalu naik, beda. Cenderung meningkat itu bukan selalu naik. Ini ada
naik turunnya. Tapi di antara yang naik turun itu kebanyakannya adalah yang naik. Itu namanya cenderung meningkat. Berbeda dengan cenderung terus meningkat. Beda dong. Cenderung terus meningkat artinya apa dong? Artinya misal nih, satu, dua, tiga, ada 25, terus ada eh, 26, 26 lagi, ada 27, ada 28. Nah, ini yang disebut dengan cenderung terus meningkat. Jadi berbeda ya. Bedanya apa? Kecenderungannya itu kemungkinannya banyak gitu. Banyaknya adalah terus meningkat. Tapi lawan dari terus meningkat kan bukan bukan berarti turun. Begitu kan? Negasi dari terus meningkat bukan berarti jadi turun, bisa jadi tetap. Nah, ini jadi ada kemungkinan tetap di sini. Ada kemungkinan tetap pada bagian cenderung terus meningkat. Jadi sangat berbeda dengan cenderung meningkat. Kalau cenderung meningkat bisa jadi ada turunnya. Kalau yang ini terus meningkat, terus ya ada tambahannya. Oh, terus terus berarti kebanyakannya adalah naik terus. Sisanya berarti mengarah kepada yang meningkat gitu. Atau tetap. Jawabannya adalah yang E. Baik, itu soal nomor 9. Hati-hati ya. Jadi berbeda satu kata saja ternyata akan mengubah maknanya secara spesifik ya perbedaannya. Satu kata ternyata maknanya berbeda. Oke, nomor 10. Silakan dijawab lagi soal nomor 10. 10E. Bu, oke, saya tanda yang E. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah setuju dengan jawaban E? Boleh dianalisis terlebih dahulu ya, baru nanti mencoba menjawab. Adakah yang lain yang mencoba menjawab? Silakan coba analisis dulu ya. Menurut psikolog, gangguan depresi mencakup gangguan regulasi suasana hati. Gangguan depresi mayor, gangguan depresi persisten, dan gangguan lainnya yang berhubungan dengan depresi. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat psikolog tersebut? Coba. Apakah memperlemah? Tidak memperlemah? Tadi yang sudah masuk menjawab yang E ya. Kita coba cek. Gangguan jiwa depresi adalah tidak adanya kesedihan, tidak adanya kesedihan, kekosongan, atau suasana mudah marah atau terganggu. Nah, ada kata tidak, tidak di sini berarti adalah negasi ya. Negasi. Gangguan depresi mencakup gangguan regulasi suasana hati, gangguan gangguan lainnya yang berhubungan dengan depresi. Nah, berarti ada makna tidak, ini menentang ya, menentang apa yang ada di dalam teksnya sehingga ini memperlemah. Depresi memiliki dampak yang signifikan pada individu. Nah, ini eh, gangguan lainnya yang berhubungan dengan depresi. Kemungkinannya apa nih? Kemungkinannya adalah memperkuat ya, kemungkinannya adalah menambah informasi. Gitu. Kemungkinannya adalah menambah informasi. Lalu CMD atau gangguan mental umum adalah gangguan yang memiliki prevalensi tinggi dalam populasi. Nah, ini kan ngomongin gangguan mental ya, ngomongin mental berarti ini juga bisa menambah informasi. Sehingga secara secara makna hubungannya ini tidak memperlemah. Gula merupakan faktor yang berkontribusi terhadap angka depresi mayor yang tinggi. Nah, ngomongin depresi juga bisa jadi depresi itu gara-gara gula ternyata ya konsumsi gula. Bisa jadi ini adalah menguatkan karena menambah informasi. Lalu penderita gangguan jiwa depresi cenderung membuka diri dengan lingkungan sosial. Penderita gangguan jiwa depresi membuka diri, depresi membuka diri. Tentu saja ini adalah yang memperlemah ya. Jawabannya betul tadi yang sudah masuk menjawab yang E. Nomor 10 adalah E. Oke, betul ya teman-teman.
Selanjutnya 11. Nah, ini harus jawab nih. Coba, coba jawab ya teman-teman ya. Semuanya mencoba nih. Kira-kira apa jawabannya? Jadi, X berisiko terkena kanker. Boleh coba dijawab. Bagaimanakah? Silakan saya beri waktu ya teman-teman untuk mengamati, menganalisis data yang ada. Mengonsumsi gula secara berlebihan dapat meningkatkan potensi peradangan dan kelebihan berat badan, sehingga meningkatkan risiko terkena berbagai jenis kanker seperti kanker payudara, kanker usus, dan kanker pankreas. X suka makan makanan manis. Jadi, X berisiko terkena kanker. Boleh dipilih. Baiklah, ada yang sudah masuk nih menjawab yang E, ada lagi menjawab yang C, ada lagi yang menjawab A, ada lagi yang menjawab C. A, Bu, karena belum tentu suka makan manis itu artinya senang. Oh, sering, artinya sering. Oke, lanjut. C, berarti ada yang C, ada yang A, ada yang apa lagi tadi ya? Biar saya tandai nih. Jadi teman-teman kelihatan nanti polanya ini cenderung ke yang mana gitu ya. C. Ada C, ada A ya. Baiklah, A, C. Apakah jawabannya di antara keduanya? Ataukah justru hal yang lain? Baiklah, kita lihat hubungan dari premis-premis yang ada pada teks ini. Mengonsumsi gula secara berlebihan dapat mengakibatkan potensi peradangan dan kelebihan berat badan. Oke, A meningkatkan potensi. A berhubungan dengan B. Oke, ya. Berarti ada sebenarnya ini ngomongin syarat sebenarnya teman-teman ya. Kalau berlebihan itu dalam kondisi tertentu maksudnya syarat itu seperti itu. Jadi ketika seseorang mengonsumsi gula dengan jumlah berlebihan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah dua ya, peradangan, kelebihan berat badan, gitu kan? Kalau misalnya saya tandai si peradangan ini satu, kelebihan berat badan itu adalah dua, sehingga risiko terkena kanker tiga. Itu bermula dari mana? Dari gula berlebih. Gula berlebih itu akan mengakibatkan satu, mengakibatkan lagi dua, dan mengakibatkan tiga. Terus X itu sama dengan apa? X suka makan manis. Terus X sama dengan berisiko. Berisiko kena kanker. Oke, kanker itu terjadi gara-gara apa sih teman-teman? Kanker yang ketiga ini terjadi gara-gara pertamanya dari gula, tapi gula yang seperti apa? Gula yang berlebih. X suka makan manis, apakah pasti dia berisiko terkena kanker? Bagaimana? Nah, pasti enggak? Ini enggak pasti karena ada syarat khusus yang perlu dipenuhi agar si X risiko kena kanker itu menjadi benar. Syarat khususnya adalah gulanya berlebih. Sementara datanya adalah X suka makan manis. Belum tentu dia tadi ada yang sudah mengarah ke situ ya. Belum tentu suka makanan manis itu si X itu sering makan gula atau misalnya dalam jumlah yang berlebih. Misalnya saya suka coklat, tapi saya memanage kesehatan saya dengan membatasi coklat misalnya cuma satu potong gitu sesuai dengan kadar anjuran maksimal seperti itu ya batas batas toleransi tubuh saya terhadap makanan manis tersebut. Seperti itu. Jadi ketika seseorang itu suka makan manis, itu belum tentu orang tersebut selalu atau sering atau kita arahkan ke makan manisnya itu secara berlebihan.
Begitu. Artinya kita tidak tahu nih data khususnya, tidak tahu keterangan bagaimana pola makan si X ini terhadap makanan manis tersebut. Kalau gitu jawabannya yang mana? Apakah pasti salah? Apakah kalau pasti salah itu ditentang nggak? Ditentang nggak sih informasinya? Kan informasinya ada nih bahwa si X itu suka makan manis. Kalau gitu tidak mengarah ke pasti salah. Kalau pasti salah itu X misalnya apa ya? X makan gula berlebih. X tidak mungkin kena risiko kanker. Nah, itu udah pasti salah karena menentang. Kalau pasti benar, kita sudah tahu informasi di tanda tanya ini. Oh, si X-nya itu kalau ingin pasti benar ya, X berisiko kanker berarti X makan manis dan sering dan berlebihan. Nah, itu jadi ada tambahan informasi berlebihan. Itu yang mengarahkan ke ke kualitas pasti benar. Kayak gitu. Bagaimana dengan mungkin benar? Nah, mungkin ini juga tidak bisa langsung kita nilai karena ada syarat lain juga nih biar bisa jadi kanker ya. Kalau menurut teks ini ada syarat lain biar jadi kanker. Yang pertama adalah gulanya berlebih. Setelah gulanya berlebih itu terjadi potensi peradangan. Kemudian dan ada kelebihan berat badan. Nah ini yang kedua ini nggak akan bisa hilang sebagai prasyarat. Kalau pressure tuh kayaknya ke yang positif ya. Kalau ini ke yang negatif, tapi nggak apa-apa teman-teman. Intinya seperti itu pola berpikirnya. Nah, orang itu akan terkena kanker kalau jadi tidak terbatas di gula berlebih. Ada tambahan lain syaratnya, yaitu salah satunya adalah yang kedua itu berarti kelebihan berat badan. Barulah setelah kelebihan berat badan, sehingga kan, sehingga jadi itu akibat. Yang ketiga ini adalah akibat dari dua. Ah, kalau gitu si dua ini nggak boleh dilangkahi. Tidak boleh terlewat dari tahapan seseorang berisiko kena kanker. Kayak gitu. Jadi harus ada duanya terlebih dahulu. Makanya gimana dengan mungkin benar? Kalau mungkin benar itu apabila ada pernyataan hmm, misalnya X suka makan manis dan X peradangan gitu. Nah, kalau ada pernyataan seperti itu mengarah kepada mungkin benar karena datanya itu sudah mengarah ke benar ya. Tetapi karena di sini kurang sekali datanya, jadi jawabannya nomor 11 itu adalah tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Kenapa nggak cukup? Tadi yang pertama ya, suka manis tidak sama dengan sering. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada tahapan. Nah, dan tahapan ini tidak ada di data. Tidak ada di data. Tahapan bagaimana seseorang itu berpotensi terkena atau berisiko terkena kanker. Nah, tahapannya tidak ada di dalam data. Informasinya cuma X suka manis, udah gitu aja gitu. Coba kalau berlanjut, X suka manis, berat badannya berlebih karena dia suka manis. Oh, berarti udah bisa disimpulkan bahwa oh X ini berarti sering nih makan makanan yang manisnya sehingga gulanya berlebih. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah tidak cukup informasinya. Yang mana? Yang ini kita nggak tahu seberapa sering si X itu makan makanan manis. Yang kedua, apakah dia sudah memenuhi tahapan tertentu, misalnya yang tadi ya sudah kita soroti ke kelebihan berat badan. Sehingga jawabannya adalah yang D. Begitu teman-teman untuk soal nomor 11. Apakah ada pertanyaan sebelum berlanjut? Waktu kita 2 menit lagi ya teman-teman ya. Nanti disambung lagi 14.05 kita bahas penalaran umum 1 dan PPU. Mungkin nanti fokusnya lebih kepada banyaknya di PPU ya, beberapa. Silakan kalau ada pertanyaan ini sambil saya siapkan karena waktunya bisa disampaikan di perjumpaan berikutnya. Ini sambil saya persiapkan catatan hari ini pada sesi ini untuk dikirimkan ya.